Ini pengaturan treadmill terbaik untuk kita bisa menghabisi lemak di perut buncit kita ini ya. Lemak visceral yang benar-benar nggak sehat, terutama yang berlebihan itu, kita bakalan mengalami penurunan 3-5 kg khusus buat pemula dan obesitas dalam waktu 1 minggu. Teman-teman lakuin ini sudah bakalan pasti ada ngerasain penurunan berat badan dan juga lingkar perut. Karena biasanya orang-orang itu berat badannya udah turun, tapi lingkar perutnya masih belum turun. Nah, di video kali ini gue bakal jelasin kita bakalan mengalami penurunan lingkar perut, otomatis kadar lemak kita bakalan menurun. Yang awalnya nih misal kadar lemaknya kalau cowok 40% gini, atau 35% kayak gini. Kita turunin ke kadar lemak 15% kayak gini kalau cowok, dan otot perutnya mulai muncul. Ataupun yang perempuan, yang awalnya kadar lemaknya tinggi 45% kayak gini, kita turunin ke kadar lemak 20%. Dengan ngelakuin treadmill, karena kebanyakan orang itu biasanya ngelakuin treadmill, lingkar perutnya masih nggak turun-turun juga. Karena kita masih ngelakuinnya itu salah, dan yang kedua kita masih ngelakuin kesalahan-kesalahan lain yang gue bakalan jelasin di video kali ini ya. Nah, gimana pengaturannya dan apa aja kesalahan-kesalahan yang kita wajib hindari? Kita langsung bahas aja. Nah, sebelum ke pembahasan, gue mau ngasih disclaimer dulu. Teman-teman bakalan langsung ngalamin perubahan kalau teman-teman benar-benar ngikutin semua tips yang ada di video kali ini. Karena ini yang gue udah kasih tahu juga, gue advice ke klien-klien gue ya. Beliau semua umurnya 40 tahun ke atas, mereka semua sibuk-sibuk, profesional, business owner, tapi tetap bisa turun lingkar perutnya 14 cm nih ya. Berat badannya turun 8 kg. Ataupun yang dalam waktu 3 minggu aja itu turun 19 cm lingkar perutnya, berat badannya turun 6 kg. Ataupun yang jangka panjang sampai 3 bulan, itu berhasil bajunya 1,5 bulan aja udah langsung jadi M tuh bajunya. Dan secara total, beliau turun sebanyak 17 kilo dan lingkar perutnya turun 18 cm. Dan satu lagi yang lain ya, perempuan juga, beliau di Jepang, gue di Jakarta, tapi tetap bisa bantu juga untuk turunin 17 kiloan juga. Dan lingkar perutnya turun sebanyak 17,5 cm ya. Teman-teman bisa lihat perubahannya, badannya langsung ngecil, bajunya langsung longgar-longgar semua. Ataupun yang laki-laki, dalam sebulan turun 9 kilo, lingkar perutnya 9 cm, 10 kilo juga ada nih ya. Lingkar perutnya 11 cm. Ataupun yang jangka panjang, walaupun beliau umurnya udah 70 ya, berhasil turun 14 kilo, perut buncitnya langsung ngilang. Dan yang lain lagi ya, ini otot perutnya mulai muncul. Dalam waktu bulanan aja, six pack-nya udah mulai kelihatan. Dan justru ototnya malah bertambah. Ya, kekuatan di tempat gym, ngangkat bebannya malah bertambah. Padahal kita ngelakuin treadmill ya, kita ngebakarin lemak, kita turunin berat badan, tapi kekuatan kita bertambah. Artinya otot kita, organ otot kita ya, itu semakin bertambah. Dan banyak juga followers kita yang ngelakuin 14 kilo dalam 2 bulan turunnya. Buncitnya langsung nyusut 45 kilo dalam waktu 3 bulan, 40 kilo dalam waktu 3,5 bulan ya. Nah, sebelum ke pembahasan, gue mau ngejelasin kenapa kita wajib untuk ngelakuin treadmill kalau kita mau habisin lemak. Kenapa bukan olahraga renang, kenapa bukan misalnya lari, ataupun olahraga padel yang bikin cedera, sering banget bikin cedera karena intensitasnya lumayan tinggi ya, terutama kalau berat badan kita lagi obesitas atau kelebihan berat badan. Sendi kita tuh nggak bisa keep up, sendi kita tuh nggak bisa memenuhi kebutuhan olahraga kita. Misalnya kita mau padel, beratnya tuh terlalu berlebih, sehingga apa? Sehingga kita gampang cedera. Nah, kenapa treadmill? Karena treadmill itu pertama, kecepatannya bisa kita ukur, tanjakannya juga kita bisa ukur, durasi juga kita bisa track, terus distraksi atau gangguan ya, itu sangat-sangat minim. Oke, kita bisa fokus misalnya sambil nonton atau sambil ngapain, tapi kalau kita misalnya jalan atau ngelakuin olahraga lain, itu gampang banget distraksinya. Jadi secara prinsip treadmill itu adalah yang paling baik, terutama untuk orang-orang yang sibuk, nggak mau buang-buang waktu, yang sangat-sangat menghargai waktu ya, treadmill nomor 1. Nah, cuman biasanya treadmill itu kesalahan yang paling pertama, ini gue bahas kesalahan dulu ya, kita terlalu cepat ngelakuin treadmillnya, terlalu pede. Ya, gue mau bakar lemak paling banyak, gue mau setting yang paling cepat, incline yang paling tinggi. Yang ada jantung kita meledak, Pak. Jantung kita nggak kuat. Misalnya speednya langsung 6 atau 7. Incline-nya langsung 15 misalnya. Terus kita bangga karena keringetan ya kan. Tapi itu justru apa? Justru bahaya ke tubuh kita. Karena itu stresnya sangat-sangat tinggi. Apalagi kalau berat badan kita 100 kg ke atas. Lututnya belum kuat. Hasilnya lututnya gampang nyeri ya. Kita gampang cedera. Berlanjut ke kesalahan yang kedua. Yaitu apa? Yaitu kita salah zona energinya. Karena kita kecepatan, detak jantungnya kita terlalu tinggi. Sehingga kita zona energinya bukan di zona pembakaran lemak, tapi menggunakan gula sebagai sumber energi ya. Jadi sebagian besar bakalan pakai gula dan kita bakalan jadi gampang lapar karbo. Jadi setelah ngelakuin kardio ini kita langsung pengen makan manis ya, untuk mengisi atau nge-replenish, menggantikan lagi karbohidrat yang kita udah pakai. Nah, kita mau di zona 2 kardio, yaitu 60% sampai 80% dari total maksimum detak jantung kita. Jadi contoh misalnya umur gua 50 tahun, 50 dikurangi dengan 220, yaitu ketemu 170 ya, itu maksimumnya. 60% dari 170 yaitu 120-an ya, itu batas minimal bawah. Batas maksimal atas yaitu 80% dari 170, yaitu 130-an atau 140 beats per minute. Oke, jadi settingan terbaik treadmill kita adalah itu kita nggak bisa ngasih angka patokan. Misalnya semua orang harus speednya 4, semua orang harus
tanjakannya atau incline-nya 10, nggak bisa. Kita harus menyesuaikan dengan detak jantung kita berdasarkan dari umur kita, berdasarkan dari berat badan kita. Jadi saran gue buat teman-teman, kita coba dulu cek ombak dulu ya, cek badan kita dulu, pakai dulu speednya 3,5, tanjakannya kasih di 8 dulu ya, selama 10 menit. Nanti udah 10 menit udah naik, nanti kita cek heart rate-nya. Kalau heart rate-nya masih stay di zona pembakaran lemak tadi, ya udah berarti segitulah speed yang paling terbaik untuk kita. Tapi kalau sampai kelebihan, berarti speednya harus kita turunin. Oke? Sehingga kalau misalnya kita di zona pembakaran lemak, kita bakalan menggunakan lemak sebagai energi sebagian besar. Jadi kita nggak gampang karbo, nggak gampang lapar karbo, kita nggak gampang craving manis, tingkat cederanya jauh lebih rendah. Oke? Sehingga kita bakalan lebih bisa menjaga kalori yang kita konsumsi dari makanan. Kalau misalnya kita sampai capek banget, sampai stres banget badannya, habis itu lapar banget, terus pengen makan manis, otomatis apa? Otomatis kecenderungannya kita bakalan kalori surplus, nggak jadi defisit tuh hari itu. Makannya kebanyakan biasanya dari karbohidrat terutama ya. Oke, jadi teman-teman juga wajib pahami bahwa prinsip dari fat loss ini atau pembakaran lemak sampai kita ideal, sampai dari gua misalnya 30% gini kadar lemak gue ya, ke kadar lemak 15% kayak gini sepanjang tahun, ya gua kadang turun ke 10%, kadang naik misalnya ke 15% lagi gitu ya. Prinsipnya apa? Lebih baik kita intensitasnya itu sedang atau bahkan rendah, tapi kita bisa lakuin setiap hari. Dibandingin kita intensitasnya tinggi banget, besokannya cedera, nggak bisa kerja, recovery-nya butuh seminggu atau sebulan kalau misalnya kita cedera. Atau misalnya kita butuh sebulan tuh, karena kita cedera. Karena kita intensitasnya gila-gilaan, tinggi banget di hari itu. Ya, jadi tuh prinsipnya mending kita pelan-pelan tapi konsisten tiap hari. Jangan sampai kita di-forsir satu hari, akhirnya besok kita nggak bisa latihan ataupun cedera. Oke, jadi gitu ya. Jadi buat kesimpulannya, settingan treadmill terbaik yaitu harus di zona pembakaran lemak dan tergantung dari tinggi badan, tergantung dari umur, dari berat badan kita juga, dan kita juga harus cek heart rate-nya ketika kita sedang melakukan treadmill tersebut. Misalnya nih, tadi gue kasih ya dari range 3,5 sampai 4 speednya, dan juga incline-nya berapa tadi? 5 sampai 8. Kita lakuin dulu 10 menit. Kalau masih di zona 2, 60 sampai 80% dari total maksimum detak jantung, berarti artinya kita lanjut terus. Itu adalah zona yang paling bagus untuk kita ngabisin lemak. Jadi catatan penting ya, jangan kejar angka speed di treadmillnya. Jangan, karena besok ada hari kita membakar lemak lagi. Lemak ini berkilo-kilo, kita harus bakar tiap hari nih. Kalau lu bakar sehari mati-matian, besokannya tepar, percuma. Ya, kita malah balik lagi ntar. Tapi kita mau nyimpan energi ya, jangan terlalu capek, karena kita mau ngabisin tiap hari bakar lemak kita ini tiap hari. Jadi jangan patokannya angka atau speed, patokannya adalah detak jantung kita ya. Banyak banget klien gue ya, selama 5 minggu aja turun 11 kilo karena dia rajin 10.000 langkah dan otot perutnya mulai kelihatan si Erwin ini. Kesalahan yang selanjutnya, kalau kita mau turun berat badan dan turunin lemak, kita masih pegangan di treadmillnya. Oke? Kalau misalnya kita masih pegangan di treadmillnya, kalori yang kita bakar itu tidak banyak. Ya kita motong 20-30% lah dari total kalori yang kita bakar, yang seharusnya kita bakar ya. Jadi sebaiknya buat teman-teman jangan pegangan di treadmill dulu. Kalau misalnya masih goyang-goyang nih, nggak bisa seimbang, teman-teman lebih baik kurangin aja speednya. Kecepatannya dikurangin aja dulu. Nah, kesalahan terakhir, ini yang paling fatal, yaitu mengenai pola makan. Ini mau kita terapin pakai zona pembakaran lemak, kita udah jalannya banyak misalnya ya kan, 80 menit, 8.000 langkah, 100 menit, 10.000 langkah gitu ya di treadmill. Tapi kalau pola makannya kita masih ngawur dalam arti proteinnya nggak cukup, karbonya atau lemaknya kebanyakan, terutama karbohidrat olahan ya, tepung, mie, pisang goreng, ya kita bakalan susah turunnya. Ya percuma kita jalan kaki atau capek-capek treadmill. Oke? Jadi teman-teman lakuin ini semua tips dari gua, treadmill dengan kecepatan tadi disesuaikan dengan pribadi masing-masing ya. Lakuin seminggu, itu sudah ada penurunan. Teman-teman timbang hari ini lingkar perut, berat badan, lakuin seminggu bakalan turun. Tapi yang terakhir buat bonus kesalahannya, tidur juga harus cukup. Tidur 7-8 jam itu minimal. Karena kita butuh energi yang banyak untuk ngebakarin lemak ini. Kalau tidur nggak cukup, energi kita pasti berkurang terus. Nggak ada energi, nggak niat untuk jalan kaki. Dan ingat ya, kita harus ngorbanin salah satu. Kalau teman-teman mau fat loss dengan cepat, teman-teman harus ngorbanin makanan-makanan junk food, makanan yang tinggi karbohidrat, seperti mie, tepung, kayak gitu ya. Dan kita harus berusaha untuk makan makanan sehat, yaitu protein. Kayak misalnya ayam, sapi. Supaya apa? Kita dapat fat loss, kita makin sehat, lingkar perut kita itu di bawah 80 cm. Karena berdasarkan Kemenkes, kalau di atas 90 cm itu bukan penyebab, tapi resiko kita kena serangan jantung naik. Jadi kita nggak mau lingkar perut yang gede. Nah, kalau misalnya teman-teman mau di coaching langsung dari gue bakalan bikinin semua program diet, mau di rumah ataupun di luar, termasuk program latihan, ngapain aja setiap harinya. Dan kita bakalan meeting mingguan, ada review, supaya kita hasilnya terjamin, dan kita pun jadi lebih semangat dan konsisten. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung daftar aja di nomor admin, di sini di layar, Mbak Nadia ya, atau langsung daftar di formulir pendaftaran di link di bio gua, ataupun di link di kolom komen.